Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur. لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya senang, saya berbahagia kita bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga kita hari ke hari, masa ke masa semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berbahagia hati ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah, apa Pak? Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali illa liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah, tujuan kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah. Itu kata-kata itu sebenarnya berat, Pak. Kita diciptakan, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Jadi kita hadir ke dunia ini bukan karena keinginan orang tua kita. Subhanallah. Mungkin ada sebagian kita sebagian hamba punya pemikiran atau punya pemahaman, saya hadir ke dunia ini karena kehendak dari orang tua kita. Tidak, sungguh tidak, Pak. Banyak orang tua yang punya keturunan, punya anak, tetapi Allah belum mengizinkan untuk menghadirkannya. Itulah banyak hamba, tetapi ternyata kita yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada di dunia ini atas kehendak dan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Gitu loh. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sangat wajar kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan hidup yang pertama itu perlu kita kuatkan untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk cari pekerjaan, Pak. Hidup dunia ini bukan untuk cari pekerjaan. Ya Allah, bukan untuk meniti karir. Bukan, tujuan pertamanya itu bukan la ilaha illallah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalaupun yang lain itu Itu apa istilahnya? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ini ya,
kita bisa dapat ini, itu kemudahan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah hamba yang mau beribadah kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perantaraan beliaulah kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ya, kalau memang kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, ya, arahan beliau, ya, karena dengan mengikuti itu, ya, merupakan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Ngaku cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi. Orang yang mengikuti Nabi, itulah dia cinta kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah sekalian, hari ini setelah saya lirik-lirik, insyaallah kita mengakhiri menyelesaikan bab tentang al-qadar. Insyaallah setelah itu kita akan masuk tentang al-malaika. Ya, dunia malaikat. Nah, ini bukan dunia manusia lagi nih, Pak, dunia malaikat nih. Ya. Kok kita tahu gitu kan, malaikat itu kan alam gaib gitu kan? Ya dari Al-Qur'an gitu loh, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari para ulama, ya, alam gaib itu tidak bisa diketahui oleh siapapun, ya. Ya, kecuali apa istilahnya, ada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, isyarat-isyarat ilmu. Dan cara yang terbaik untuk mengenal alam gaib itu Al-Quran. Nah, gitulah. Kalau pengen, ya, seolah-olah Al-Quran itu, Pak, ya jamaah sekalian, dia menjadi teropong. Nah, gitu loh. Gimana ini? Oh, ini alam gaib itu. Iya, subhanallah. Apalagi kalau kita memang sering, ya, berinteraksi dengan Al-Quran dan kita memahami makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu akan terbayang. Oh, begini, ya. Sekalipun dia nggak nampak, Pak, ya, gitu loh. Sekalipun dia tidak nampak dengan mata kepala kita, tetapi dia dirasakan, ya, kelihatan dengan mata hati. Itulah, ya, dan cara yang terbaik untuk mengenal, untuk mengetahui atau mempelajari, ya, hal-hal yang gaib itu lewat Al-Quran. Makanya, ya, perlu kita kuatkan juga nih. Mungkin ada sebagian istilahnya jamaah atau kelompok-kelompok kajian, ya, mengaji tauhid, ya, mereka mengaji tauhid misalnya. Ini bukan mencela atau tidak, saya pernah tahu itu, Pak. Ya, ada kajian mengaji tauhid, atau kalau ditanya, Bapak ngaji apa? Kita mengaji tentang tauhid. Dalam kajian itu diajarkan mengenal Allah. Tapi ternyata dalam kajian itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, nggak pernah dibahas tentang ayat-ayat Allah. Bagaimana belajar tauhid tetapi tanpa Al-Quran gitu? Gimana belajar tauhid? Gitu loh. Mengenal Allah itu lewat Al-Quran, ya. Insya Allah itu, ya, memang begitu, ya. Kita dalam Al-Islam itu memang begitu, Pak. Mau nggak mau harus, ya, berpegang dulu kepada Al-Quran. Nah, setelah itu barulah, istilahnya, tafsiran dari para ulama. Boleh saja, tetapi Al-Quran itu jangan sampai dikesampingkan, ya, karena itulah menurut para ulama cara yang terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari alam-alam gaib. Baiklah. Ini sudah, ya, poin yang terakhir itu tentang qadar. Alhamdulillah, saya rasa jamaah semua sudah paham, ya, al-qadar itu bagaimana, bahwa Al-Qadar itu bukan berarti, ya, Allah itu tidak memberi kebebasan kepada kita. Justru sebaliknya, ya, bahasan tentang qadar itu adalah sesungguhnya Allah itu memberi kebebasan kepada semua manusia, ya, kebebasan, ya, untuk memilih ini jalan baik, ini jalan tidak baik, ya, ini jalan hidayah, ini jalan dolalah. Nah, cuman setelah memberi kebebasan itu, Allah pun juga memberikan, ya, mengkaruniakan kepada hamba itu tiga, ya, Pak, ya, 3 poin yang penting ini. Yang pertama apa? Akal, ya, akal itu merupakan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam memilih jalan hidayah atau jalan ad-dhalalah tersebut. Ya. Sebentar, yang terakhir itu sampai di sini.
Iya. Jadi yang pertama apa? Akal. Ya penting sekali. Karena dengan akal itulah jemaah sekalian sebagai pembeda kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat dan tidak. Nah, ya, orang yang tidak berakal di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban enggak, Pak? Enggak, Pak. Nah, kenapa kita dimintakan pertanggungjawaban? Karena kita diberi akal oleh Allah. Kita itu sehat. Ya, tahu bisa. Nah, gitu. Yang pertama, jadi akal itu sangat penting sekali ya. Anugerah yang terbesar. Yang kedua apa? Kata Said Sabiq dalam kitab ini, al-qudrah. Al-qudrah itu kemampuan untuk melakukan apa yang kita pikirkan, Pak. Nah, kita tahu ini baik. Kamu mampu nggak melakukan ini? Mampu ternyata. Ya, contohnya sholat. Sholat itu mencegah apa? Kemungkaran. Ya, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut itu ya. Nah, kita tahu bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tahu itu ya, setelah dipikirkan. Mampu nggak kita melakukan sholat itu, Pak? Ini al-qudrah ini ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk melakukan menjaga sholat itu, mampu. Nah, tapi misalnya gitu kan, sudah tahu bahwa sholat itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu tapi nggak mau. Ini nanti akan ditanya di akhirat itu, kenapa kamu nggak mau gitu kan? Kenapa kamu tidak mau menjaga sholat? Padahal tentang sholat itu sudah kami sampaikan dalam Al-Quran, ya, dalam apa, lewat pesan-pesan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa gitu loh? Oh, saya nggak mampu ya Allah. Dari sisi mananya nggak mampu gitu kan? Cuman begini aja gitu kan? Kenapa nggak mampu? Oh, saya nggak tahu ya Allah, apa istilahnya ilmu tentang sholat itu. Kenapa nggak tahu gitu loh? Tidakkah ada ya kan para rasul, para ulama, hamba-hambaku yang soleh ya, majelis-majelis ilmu selama kamu hidup di dunia, apa enggak ada itu? Kenapa enggak mampu? Nah, ini dipertanyakan. Nah, yang ketiga, anugerah yang terpenting itu apa? Buku pedoman, ya, pedoman hidup ya. Allah telah memberikan apa? Al-Qur'an dan Rasulullah sebagai apa? Karunia yang terbesar dalam hidup ini. Jadi 3, akal, kemudian qudrah, kemudian manhaj istilahnya. Manhaj itu adalah pegangan. Bingung-bingung dalam hidup ini, Pak, buka Al-Quran. Gitu loh. Bingung-bingung, resah-resah dalam hidup ini, gelisah dan apa, buka Al-Quran. Ya, jangan buka yang lain dulu gitu loh. Langsung searching gitu kan. Gitu-gitu. Iya, ya, silakan searching gitu. Tapi apa istilahnya, carilah dulu gitu, sumber yang permanen, yang tidak diragukan lagi. Itu cara yang terbaik. Itu karunia yang terpenting sekali, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kehendak Allah dan keinginan hamba, jika Allah memberikan kebebasan dan pilihan kepada hamba, lalu apa artinya firman Allah Subhanahu wa taala? Ini juga perlu dipahami. Iya, ya. Kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi apa? Memberi kebebasan, tapi kok ya banyak dalam firman Allah nih. Di antaranya liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin ya. Ya apa? Tidaklah liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi orang-orang yang menginginkan dari kalian ayyastaqim, untuk lurus ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin ya, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali ya jika Allah berkehendak. Artinya ayat ini seolah-olah manusia itu nggak bisa apa-apa ya kecuali Allah berkehendak ya gitu loh. Sebanyak apapun rencana dan planning kita, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak berlaku ya. Ayat ini kalau dipahami sepintas jemaah sekalian, seolah-olah iya Allah itu tidak memberi kebebasan, tetapi sebenarnya begini, maksudnya adalah sesungguhnya manusia itu tidak dapat berkehendak kecuali dalam batas kehendak Allah ya. Jadi semua kehendak kita itu berada dalam batas kehendak Allah. Jadi kehendak manusia itu bukanlah kehendak yang terpisah dari kehendak Allah sebenarnya ya, bukanlah kehendak yang terpisah dari kehendak Allah. Dan
Allah telah menghendaki. Nah itu dia. Allah telah menghendaki manusia untuk memilih salah satu dari dua jalan. Jalan apa itu? Jalan hidayah dan jalan dolalah. Ya, hidayah itu adalah ya jalan petunjuk, dolalah itu adalah jalan kesesatan. Tolong juga jamaah sekalian, di saat kita menyampaikan istilah ini, ada hidayah, ada dolalah, ya. Kok ada jangan pakai dolalah, jangan pakai dolalah ya Ustaz gitu. Itu apa enggak bagus bahasanya? Itu bukan bahasa enggak bagus. Ya, bahasa yang sudah permanen yang enggak bisa yang enggak bisa diramah-ramahkan, Pak, gitu. Ya, agar apa? Agar manusia itu tahu bahwa dalam kehidupan ini ada jalan baik, ada jalan buruk gitu loh. Biar tahu ada jalan hidayah, ada jalan dolalah gitu loh. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Oh Ustaz, jangan disebut-sebut neraka itu gitu kan. Enggak baik itu, ya, kurang sopan. Bukan itu, ya, untuk mengetahui jangan sampai hamba itu tidak tahu. Nah, itu maksudnya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman dalam hidup ini, Pak. Ya kalau istilah dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada mukmin, ada kafir. Memang itu ya istilahnya. Ya, agar apa? Ini bukan mencela untuk meremehkan yang belum beriman, tidak, tetapi untuk menginformasikan gitu loh, bahwa inilah yang ada dalam kehidupan ini. Nah, kita mau pilih yang mana gitu loh. Mau pilih yang mana itu terserah. Ya, semuanya diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menghendaki insan untuk memilih salah satu dari dua jalan, yaitu jalan hidayah dan jalan dolalah, baik dan buruk. Jika ia memilih jalan yang pertama, ini pemahaman yang penting, Pak, ya. Jika ia memilih jalan yang pertama, yaitu jalan hidayah misalnya, maka ia sesungguhnya berada dalam kehendak ilahi. Dan apabila ia memilih jalan kedua, ini Pak, sengaja memilih ini, ya, sengaja memilih, ya, aku memilih jalan kesesatan, maka ya yang kedua, ia pun pada hakikatnya masih berada dalam kehendak ilahi, gitu loh. Karena kehendak manusia itu tidak lepas dari tidak keluar dari batas kehendak Allah, ya. Jika kita milih jalan hidayah, iya berarti kita berada di jalan dalam kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika pun kita memilih jalan dolalah, ya, jalan yang buruk, ya, maka seorang hamba itu pun juga masih berada dalam kehendak Allah. Tetapi itu catatan, Pak, ya. Iya, dia masih berada dalam kehendak Allah, tetapi atas dasar apa? Pilihan dia yang memilih. Gitu loh. Dia yang memilih, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan, ya. Ya. Ini juga yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan hamba yang ia kehendaki dan dengan penyesatannya, dan memberikan hidayah dengan hidayahnya. Jika begitu berarti manusia tidak ada pilihan dan kebebasan. Sebenarnya ini dia poin yang penting juga. Sebenarnya gitu kan, hidayah dan kesesatan itu adalah hasil dari sebuah muqaddimah. Jadi dia bukan itu, Pak, istilahnya bukan muqaddimahnya, tetapi hasil dari sebuah muqaddimah, akibat dari suatu sebab. Nah, ini sudah kita sampaikan. Makan adalah muqaddimah kenyang, minum adalah muqaddimah hilang haus, pisau sebagai muqaddimah alat pemotong, api sebagai muqaddimah alat membakar. Nah, begitulah dengan hidayah dan kesesatan. Hidayah adalah buah dari amal soleh, dan kesesatan itu adalah hasil dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Gitu loh. Dari itu kita temukan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Contohnya, jadi saat kita menyandarkan hidayah dan kesesatan kepada Allah, itu dari sisi bahwa Allah yang meletakkan sistem dan hukum sebab dan akibat, ya. Itu dari sisi itu, bukan dari sisi dia memaksa hidayah dan kesesatan kepada hamba, ya. Jika memang kita menyandarkan hidayah dan kesesatan itu dari Allah, itu sebenarnya dari sisi apa? Dari sisi bahwa memang, ya, Allah itulah yang meletakkan sistem ini. Itu dia dari sisi itu. Tetapi bukan dari sisi apa?
bukan dari sisi bahwa Allah itu memaksakan hidayah dan kesesatan kepada hamba. Ini sangat jelas ya. Ya, kalau kita pengen dikuatkan, yaitu sangat jelas jika kita melirik dan merenungi firman-firman Allah berikut ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ini saja. Ya. Yudillu qul innallaha yudillu man yasha. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu yudillu man yasha, dia menyesatkan orang yang ia kehendaki, wayahdi itu memberi hidayah, ilaihi kepadanya, man anab, hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang diberi kebebasan. Kalau kamu memang pilih jalan kesesatan, itu kehendak kamu, pilihan kamu ya. Tetapi ingat, wayahdi ilaihi man anab, dan Allah itu memberi petunjuk kepadanya jalan hidayah kepada siapa? Ya, kepada hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya, dalam surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan hamba-hamba yang jahadu itu sungguh-sungguh, fina di jalan kami, ya, ingin berada di jalan hidayah, sungguh-sungguh dia. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan jalan kami itu. Iya, kalau kita memang sungguh-sungguh untuk berada di jalan hidayah, janji Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan kepada dia, kepada hamba itu subulana, jalan kami. Selanjutnya surat Muhammad, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw, ini Pak, walladzina tadaw itu artinya dan hamba-hamba yang ihtadaw itu sengaja memilih jalan hidayah. Aku pingin pilih jalan ini. Kalau ada begitu kata Allah, zadahum huda, maka hamba-hamba itu akan ditambah oleh Allah hidayah tersebut. Ya, karena memang sudah keputusan gitu loh. Saya milih jalan hidayah, maka janji Allah zadahum huda, maka Allah akan tambahkan hidayah itu, bukan hanya menggiring Pak, tetapi ditambahkan. Kalau kita memang sengaja milih jalan hidayah, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka taqwahum. Dengan apa ini? Ya, pilihan tadi. Dengan pilihan tadi. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba dapat hidayah itu adalah karena kasih, cinta dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Dari itu dia bisa dan mampu untuk beramal soleh. Jadi kita bisa beramal soleh itu karena cinta dan kasih sayang Allah dan kelembutan Allah, atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa beramal soleh, kita bisa taat kepada Allah itu karena izin Allah, karena taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amal soleh itu bisa dilakukan dengan apa Pak? Dengan mujahadah. Mujahadah ya. Jadi kalau pengen beramal soleh, ya pada hakikatnya karena izin dan taufik dari Allah. Tetapi untuk melakukan itu perlu mujahadah dalam hidup ini. Ya, walladzina jahadu fina tadi. Barang siapa yang sungguh-sungguh fina di jalan kami, jalan hidayah ini, ya, lanahdiyannahum subulana. Ada mujahadahnya, ada usaha dari kita. Pengen taat kepada Allah itu harus ada perjuangannya Pak. Harus ada usaha, mujahadah, kembali sadar ke jalan Allah dan selalu tetap berjalan di jalannya. Begitu juga, nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hamba yang sesat. Ya, yang sesat seperti dalam ayat-ayat berikut ini. Nah, ini dia. Ini gambaran hamba-hamba yang sesat nih. Kita sering baca nih di awal surat Al-Baqarah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa
illal fasiqin. Ya kan? Apa artinya yudillu bihi? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sebentar, ini saya lupa itunya Pak ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Fasiqin. Ini sebentar. Ya. Apa artinya? Ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, dan Allah itu menyesatkan. Ya, bihi itu dengan apa? Kalau makna ayat sebelumnya dengan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yahdi bihi katsira, dan dia pun juga memberi hidayah ya dengan perumpamaan itu. Banyak hamba yang diberi hidayah dan banyak juga hamba yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca dan ini saja Pak, berarti memang nggak ada pilihan. Ya Pak ya? Berarti kita dipaksa dong. Kita disesatkan oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah. Tetapi untuk memahaminya ini Pak dilanjutkan. Nah, ini ya. Dilanjutkan dengan ayat setelahnya itu Pak. Jangan hanya batas itu saja. Wa ma yudillu bihi, itu dia ya. Apa maksudnya? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan ketahuilah Pak ya, Allah itu tidak menyesatkan ya dengan perumpamaan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an illal fasiqina. Ini fasiqin ya Bapak, kecuali hamba-hamba yang fasik. Dalam tafsirannya itu, kenapa hamba ini sesat ya atau disesatkan oleh Allah bahasanya gitu kan. Kenapa? Ya, maknanya sebenarnya adalah mereka itulah yang memilih dahulu jalan kesesatan. Jalan kefasikan. Karena kefasikan mereka itulah Allah sesatkan mereka, Pak. Ya. Fasaku ya, dalam tafsirannya itu fasaku ya. Fa'adallahumullahu bifusqihim. Jadi hamba itu sebenarnya mereka dulu yang berbuat kefasikan. Fasaku fa'adallahumullahu bifusqihim. Itu makna ini, Pak ya. Jadi jangan dikira enggak cukup dengan ini saja gitu ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Stop di situ. Jangan. Kalau stop di situ saja, betul kita pahami ya. Allah itu menyesatkan dan Allah itu memberi hidayah. Tetapi ingat lanjutannya, wa ma yudillu bihi, dan Allah itu tidak menyesatkan ya dengan Al-Qur'an tersebut, dengan perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Dan Allah itu tidak menyesatkan illal fasiqina, kecuali Pak? Hamba-hamba yang fasik atau memilih jalan kefasikan. Makanya dalam tafsirnya itu fasaku, hamba itu berbuat fasik. Fa'adallahumullahu bifusqihim, lalu Allah menyesatkan mereka dengan kefasikan itu. Dengan kefasikan itulah Allah menyesatkan mereka. Bukan Allah yang menginginkan kesesatan bagi mereka, tapi mereka yang milih kefasikan. Fasik itu apa Pak? Al-khuruju anit ta'ah maknanya Pak. Ya, makna fasik itu orangnya. Ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, kalau fasiqin itu orangnya. Kalau kefasikan al-fusqu. Fusqu ya. Fusqun itu adalah kefasikan. Jadi memang hamba itulah yang memilih untuk berbuat fasik dahulu. Karena pilihannya itulah lalu Allah sesatkan. Jangan dikira kamu sesat kata Allah, kamu dapat hidayah, enggak milih, enggak bisa dapat pilihan, bukan begitu ya. Tetapi Allah menyesatkan itu karena pilihan seorang hamba, saya milih jalan kefasikan. Nah, karena keputusan itulah lalu Allah menyesatkan mereka. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ya, selanjutnya dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Sebentar ya, Nah, itu dia.
Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Nih, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Yuthabbitu itu adalah Allah menetapkan, Allah mengokohkan, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dengan apa dikokohkan oleh Allah? Bil qaulis tsabiti. Qaulis tsabiti itu Pak, perkataan yang kokoh, yang apa ya? Yang tetap. Artinya maknanya kalau dalam kitab tafsir yaitu apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, setiap hamba yang meyakini la ilaha illallah dalam hidup ini, atau kalimat dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itulah maknanya Allah akan kuatkan mereka dengan perkataan yang kuat, yang kokoh. Kapan? Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Selama di dunia dan di akhirat. Itu juga dipahami oleh para ulama. Jika kita selama hidup ini banyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat thayyibah selain la ilaha illallah, kita mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah subhanallah subhanallah, banyak, semakin banyak. Alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Selama hidup ini Pak, dengan izin Allah insyaallah Allah akan kuatkan juga kita. Nah gitu, Allah akan kokohkan kita nanti, ya, baik itu di akhirat ataupun sebelum menuju alam akhirat tersebut, yaitu apa? Sebelum meninggal biiznillah, ketika kita apa sudah sakaratul maut. Karena selama hidup ini kita sudah terbiasa melatih diri mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan izin Allah insyaallah sebelum meninggal pun Allah akan kuatkan hati kita dan lisan kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti, ya, fid dunya wa fil akhirah, fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah Pak? Adz-dhalimin. Yang disesatkan oleh Allah itu dalam ayat ini siapa? Adz-dhalimin. Dhalimin itu adalah orang yang berbuat kezaliman, ya, orang yang soleh, hamba yang taat, insya Allah tidak disesatkan oleh Allah. Itu maknanya Pak. Memang ya dalam hidup ini begitu, ya. Ada orang yang fasik, ada yang zalim, ada, memang begitu, ya. Nggak bisa dipungkiri. Nah kita kalau kita pengen menempuh jalan hidayah, jangan menjadi hamba yang fasik, jangan menjadi hamba yang zalim, jangan berbuat kefasikan, jangan berbuat kezaliman. Insya Allah kita akan berada jalan hidayah. Kalau memang kita sengaja, ya, untuk berbuat fasik, berbuat kefasikan nih, contoh sholat 5 waktu wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Contohnya kan seperti dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah. Nah, terus kita sengaja untuk tidak nggak mau jaga sholat. Ngapain sholat zaman modern sekarang, kok orang sudah canggih-canggih kok masih sholat di kantor misalnya gitu Pak, ya, masih begitu. Berarti apa itu? Kita yang memilih jalan kefasikan, ya. Itu adalah sebuah kefasikan. Kenapa? Karena dia al-khuruju anit ta'ah. Kalau kita berbuat begitu itu, ya, seolah-olah kita itu sudah menetapkan keluar dari ketaatan kepada Allah. Jagalah sholat, kata Allah. Nggak mau jaga sholat. Itu apa? Kita sengaja, ya, sengaja untuk keluar dari ketaatan. Kalau sudah begitu, adallahullah, maka Allah akan menyesatkan kita. Ya, kita sendiri yang yang menyesatkan pilihan kita untuk berada di jalan yang kesesatan tersebut. Begitu juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ini bagus sekali. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ya, Allah itu kita ketahui seperti di awal surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, gitu kan Pak, ya. Allah mengunci hati mereka. Nah, ini juga dalam surat Dalam surat Ghafir. Kadzalika, begitu juga. Begitulah
Yatba'ullahu. Allah apa? Yatba' itu mengunci, Pak. Mengeraskan hati. Hati siapa yang dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati mukmin kah? Hati hamba yang soleh kah? Tidak. Hati hamba yang taat kepada Allah kah yang dikeraskan hatinya? Tidak. Hati siapa yang dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala kulli qalbi mutakabbir. Siapa itu? Hati hamba yang sengaja milih jalan keangkuhan dalam hidup ini. Hati mereka itulah yang akan dikunci oleh Allah, yang akan dikeraskan oleh Allah. Mutakabbirin jabbar. Berarti apa? Apakah itu pilihan Allah atau kehendak Allah atau kehendak dari manusia itu untuk berbuat keangkuhan dalam hidup ini? Manusia itu yang memilih, Pak. Ya, manusia itulah yang memilih untuk berbuat keangkuhan dan kesombongan. Dari itu, karena dia sudah memilih, lalu Allah yatba'u ala qalbihi. Lalu Allah kunci hatinya, ya. Allah tutup hatinya untuk mendapatkan hidayah. Bukan berarti Allah yang memaksakan dia untuk sesat, tidak. Tetapi dialah yang memilih jalan kesesatan itu, ya. Jalan keangkuhan tersebut. Dengan begitulah Allah akan apa? Allah mengunci hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini juga dalam surat Shaf. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jelas sekali, Pak. Dan ketika mereka zaghu, mereka dulu yang zaghu, Pak. Zaghu itu apa? Melenceng. Mereka yang melenceng, azaghallahu qulubahum. Lalu Allah menggelincirkan hati mereka. Ini jelas sekali gitu loh. Bukan Allah yang memaksakan kita untuk tergelincir, ya. Bukan Allah yang memaksakan kita untuk menjadi hamba yang nyeleneh dalam hidup ini. Tetapi kita yang nyeleneh duluan. Kita yang sengaja untuk tergelincir. Lalu azaghallahu qulubahum. Lalu setelah itu barulah Allah membuat hati kita itu tidak lurus atau tergelincir. Banyak sekali kalla, ini dalam surat Mutaffifin nih, Pak, jelas sekali, Pak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Hati mereka itu tertutup. Atau istilahnya hati mereka itu ada bintik-bintik hitam. Hati mereka itu kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kotornya hati hamba itu apakah karena kehendak Allah atau paksaan Allah atau kehendak manusia itu, Pak? Hatinya kotor itu. Karena apa? Karena dia nih. Jawabannya, Pak, jelas sekali. Makanu yaksibun. Karena perbuatan mereka itulah hati mereka itu kotor dan tertutup. Karena tingkah laku kita, ya, bukan paksaan dari Allah. Jadi nggak layak, ya, kalau kita mendengarkan sebuah pernyataan ada hamba yang sedang berada dalam kesesatan, saya sesat ini karena kehendak Allah. Itu keliru, Pak. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu tidak mau sholat 5 waktu? Kehendak Allah. Kok kehendak Allah gitu kan? Kenapa Bapak begini? Kenapa Bapak begini gitu kan? Karena kehendak Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini kalau orang begini, kalau dihadapkan kepada Sayyidina Umar, ngapain, Pak? Dicambuk oleh Sayyidina Umar itu. Kamu berbohong atas nama Allah, ya. Berbohong atas nama Allah kamu gitu kan. Enggak layak, ya. Semuanya dibilang kepada kamu sesat karena Allah, takdir dari Allah Subhanahu. Tidak. Sebenarnya makanu yaksibun. Kenapa hati hamba itu kotor? Kenapa hati hamba itu tertutup? Ada bintik-bintik hitam, gitulah maknanya. Makanu yaksibun, ya. Karena Karena perbuatan-perbuatan mereka yang mana semulanya hati semua hamba itu bersih, ya, putih sebening, ya, sebening salju atau apalah. Cuman perbuatan-perbuatan itulah. Iya. Banyak sekali, alhamdulillah, ya, silakan nanti cek, ya, dalam surat An-Nisa, Mutaffifin juga, surat Shaf dan surat Ghafir. Yang terakhir, ini slide yang terakhir nih, Pak, nggak ada lagi, Pak, ya. Alhamdulillah, slide yang terakhir yaitu subhanallah. Sebab-sebab yang menyesatkan manusia melenceng dari arahan ilahi karena mereka sendiri yang memilih antara hidayah dan kesesatan.
antara cahaya iman dan kegelapan. Dari itu Allah memberi balasan dari pilihan mereka itu, Pak. Nah, jadi pilihan dari pilihan mereka itu berupa apa? Berupa ketulian, kebutaan, mereka yang tidak memperhatikan jalan ilmu, bahkan menyia-nyiakannya, yang membuat mereka tidak pernah sampai kepada jalan cahaya kebenaran. Nah, jadi pilihan kita. Nah, mungkin ini salah satu contohnya gitu kan. Ketulian itu ya, tuli itu terhadap kebenaran, kebutaan itu terhadap melihat kebenaran, ya, hidayah dari Allah. Mereka tidak memperhatikan jalan ilmu. Nah, ini terakhir ya, Said Sabiq itu menyinggung jalan ilmu, ya kan? Ya, kalau nggak mau tuli dengan kebenaran, kalau nggak mau buta dengan kebenaran, gitu, carilah ilmu, ya. Berjalanlah di jalan ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan cahaya. Mau nggak mau, Pak, kembali lagi ya, belajar Al-Quran, ya, mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan penjelasan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Itu cara untuk dijauhkan dari kebutaan, dari ketulian dan kerasnya hati. Mau nggak mau harus begitu. Nah, terakhir ditutup oleh beliau surat Al-A'raf ayat 179. Ini terkenal nih, Pak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah siapkan, ya, kami telah ciptakan bagi untuk neraka jahanam itu siapa penduduknya, Pak? Siapa penghuni neraka jahanam itu? Katsiran minal jinni wal insi. Ya, banyak dalam neraka jahanam itu siapa? Minal jinni wal insi, ya, makhluk Allah dari jin dan manusia. Kenapa kok bisa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, diberi hati oleh Allah, tetapi la yafqahuna biha, tetapi tidak tidak mendapatkan pelajaran dari hati, tidak menggunakan hati mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak melihat kebenaran. Maksudnya ya, kebenaran itu apa contoh dalam hidup ini, Pak? Ya, kebenaran, ya, kebenaran Rasul, kebenaran Al-Quran, kebenaran apalagi, kebenaran alam gaib, kebenaran tentang kehidupan di alam barzakh, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan setelah kehidupan setelah hidup di dunia ini, bagaimana semuanya itu adalah kebenaran. La yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu siapa? Jin dan manusia punya telinga tetapi tidak mendengar, tidak mau mempergunakan telinga itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan oleh Allah, ulaika kal an'ami. Hamba yang begini, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kal an'ami. Ini bahasa kiasan dari Allah loh, bukan dari kita. Mereka itu hamba-hamba Allah, kata Allah, seperti siapa? Al-an'am itu, Pak, seperti binatang ternak. Nah, ini kasar bahasanya, menurut kita kasar. Ya, menurut kita tidak ramah, tetapi ini bukan pelecehan dan bukan penghinaan, tetapi sebagai informasi bagi kita bahwa kalau kita tidak menggunakan hati, ya, menggunakan mata, ya, kalau tidak menggunakan telinga yang diberikan oleh Allah, sama seperti al-an'am, al-bahaim kalau kalimat lainnya, binatang ternak. Ya, bukan kasar, tetapi menjadi informasi bagi kita. Balhum adall, bahkan lebih dari binatang ternak lagi. Maukah kita untuk menjadi begitu, Pak? Tentu tidak. Nah, kenapa kita lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak, kata Allah? Iya, binatang itu terkadang dia tahu, Pak, mana yang bermanfaat bagi dia, ya kan? Mana yang tidak bermanfaat. Cobalah. Ya, sekalipun ya banyak juga kita temui gitu kan. Ya, sebagian binatang itu
nggak tahu dia ya, yang lewat ini mobil bukan roti gitu loh kan. Ya ada juga, tapi banyak juga yang tahu gitu kan. Awas gitu kan, lari. Jadi binatang aja tahu terkadang gitu kan, tahu yang bermanfaat dan tahu yang mudarat bagi dia. Tetapi kita kalau nggak begitu kata Allah, kita itu seperti binatang ternak, balhum adol, lebih buruk lagi binatang dari binatang tersebut. Tolong kita pastikan lagi, kuatkan lagi bahwa kalau ada kata atau lafaz dalam Al-Quran sepertinya itu pelecehan, sepertinya itu menghina atau menjelek-jelekkan, sebenarnya itu bukanlah menghina, bukanlah menjelek-jelekkan. Jadi nggak perlu kata itu ditukar-tukar, Pak. Sebagai apa? Informasi agar manusia itu tahu. Cukup di situ. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Berarti untuk slide baru belum bisa kita mulai hari ini, Pak. Ya, insya Allah berikutnya kita masuk bab baru, yaitu tentang al-malaika. Ya, tentang malaikat. Oke, cukup itu dulu ya. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Jika saya bisa jawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak, jadi PR bagi saya. Silakan, Pak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, silakan Pak Haji. Barakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kajian tahun ini, apakah kita juga bisa memandang atau melihat alam gaib kejadian seperti spesifikasi dalam tauhid itu ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Apakah itu juga merupakan bentuk klasifikasi dari kajian tauhid? Iya, perlu saya sampaikan tentang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah itu juga termasuk dalam bahasan ilmu tauhid. Tetapi dalam kitab ini, Pak, kita tidak membahas tentang itu. Sebenarnya tentang Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain itu, Pak, itu bahasannya bukan bahasan inti dari ilmu tauhid, yaitu bahasan tentang pemikiran yang ada dalam ilmu kalam, istilahnya gitu. Jadi bisa dikaitkan bahasanya ke sejarah atau sejarah pemikiran. Itu dia. Jadi dalam ya saya lihat juga gitu kan, Said Sabiq sedikit nyinggung ini pendapat Mu'tazilah, ini pendapat Qadariyah, cukup itu aja. Bahkan setelah itu beliau menyampaikan kita nggak perlu berlama-lama dalam hal ini, kata beliau. Itu terkadang begitu, Pak. Ya menurut saya bagus sih gitu kan, buku-buku seperti ini. Jadi kita itu yang kita pelajari itu inti dari ilmu tauhid, bukan cabang-cabangnya. Kalau masalah pemikiran-pemikiran dan sejarah-sejarah nanti ke filsafat begini, Pak. Orang Mu'tazilah itu begini, pokoknya begitulah. Nah, menurut saya sih jangan terlalu fokus banyak menghabiskan waktu tentang pemikiran-pemikiran ini, karena memang itu rasanya yang lebih penting itu inti dari ilmu tauhid saja. Berarti aliran pemikiran di luar Said Sabiq ini yang lepas ya. Iya, ada itunya, ada kajian-kajiannya gitu loh. Mu'tazilah itu bagaimana ya, Qadariyah itu bagaimana, Jabariyah itu bagaimana. Nanti istilahnya ada pertanyaan, apakah Mu'tazilah itu termasuk Islam atau tidak, Qadariyah itu termasuk Islam atau tidak. Gitu loh, Jabariyah itu termasuk orang muslim atau tidak gitu loh, Pak ya. Itu bahasannya. Tapi kalau boleh saya singgung sedikit gitu kan, bagaimanapun keadaan pemikiran seorang hamba, baik itu Mu'tazilah atau yang lain-lain gitu kan, tetapi sebaiknya kita merujuk kepada standar kaidah yang sederhana, Pak. Ya, selagi hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, ya maka insya Allah dia termasuk masih muslim, masih orang yang beriman. Sekalipun nanti dia ada kekeliruan ya, seperti Mu'tazilah, ada memang bahasan-bahasanya di mana gitu kan, istilahnya tergelincirnya Mu'tazilah tersebut misalnya gitu kan, di poin ini itu kan hal yang istilahnya kalau dalam ilmu dalam ilmu kalam dan dunia para ulama, hal yang wajar ya, bukan berarti ya ini salah satu pendapat, Pak ya, salah satu pendapat dari beberapa pendapat bahwa yang mengatakan selagi dia mengucapkan, meyakini la ilaha illallah, maka hamba itu
masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti penyelewengan atau dosa-dosa yang dilakukan itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini juga yang berkaitan dengan apa misalnya ada yang bertanya nih, Syiah itu termasuk Islam enggak? Ya Pak. Syiah itu termasuk Islam atau tidak? Perlu kita sampaikan ada dua pandangan ulama di sini, Pak. Yang pertama yang mengatakan selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, mau nggak mau kita harus ya, gitu loh. Ada juga yang punya pendapat ya, karena perbuatan mereka itu ya gitu kan, atau istilahnya ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ada yang mengatakan mereka itu sudah keluar dari Islam. Nah, gitu loh. Tapi standarnya bagaimana gitu kan? Kalau saya sih gitu kan. Ya kalau ditanya gitu kan, ya saya lebih dekat kepada yang pertama, Pak. Ya, selagi meyakini la ilaha illallah ya, maka dia insya Allah beriman kepada Allah, layak layak mendapatkan masuk surga. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dilakukan? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa ya, dosa tentu harus dapat balasan, itu saja. Ya, karena ada istilah, Pak, kita tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kita berani ya, kalaupun ada nggak apa-apa ya. Jadi saya sampaikan ya apa yang ada. Ada dua pandangan ya. Ada yang mengatakan masih, ada yang mengatakan tidak lagi karena sengaja berbuat ya. Itu bahasan itu, Pak, ya, berarti bahasan tentang pemikiran dalam ilmu kalam atau filsafat. Yang jelas dalam kitab ini kita tidak bahas itu ya. Syekh Sabiq bahkan kita nggak perlu berlama-lama dalam bahasan pemikiran-pemikiran tersebut. Oke, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.